소리 질러 I love you 널 사랑한다고 날 여자가 되어 달라고 눈부셔 always you're my star. Selamat siang semuanya, saya Kak Rose. Kita ketemu lagi di acara Ruby No Secret. Wah. Seperti biasanya saya menemani Anda di siang hari ini berbincang dengan tamu-tamu saya. Tapi mojok dulu kita ya untuk membahas berita-berita yang hangat. Baik yang datang dari dunia maya maupun dari dunia nyata. Kebalik ya, biasanya dunia nyata dulu baru dunia maya. Cuman kan sekarang kita dianjurkan kalau nggak penting-penting amat di rumah aja. Jadi lebih banyak beritanya itu dari dunia maya ini ya. Dan salah satunya yang heboh ini adalah dari dunia TikTok. Apa yang heboh? Ya, adalah seorang perempuan yang tiba-tiba membuat konten TikTok berisi screen capture. Dia mengaku di DM sama orang yang diduga itu adalah Bang Hotman Paris Sarjana Hukum. Waduh, mau lihat chatnya isinya kayak apa. Ini baru diduga loh ya, kan kita nggak tahu kan. Ya kan zaman sekarang namanya juga bisa diedit-edit. Tapi kita lihat dulu, nanti kita tanya sama Bang Hotman. Bang Hotman, ini benar Bang Hotman? Kita lihat berikut ini. 세상에 소리 질러 I love you 널 사랑한다고 날 여자가 되어 달라고 눈부셔 always you're my star. Gitu ya bunyinya ya. Coba-coba kita lihat secara detailnya sebenarnya apa sih yang diunggah nih, bilang gini nih. Ini ada fotonya. Oh, DM-nya dari DM Instagram ya. Udah ada centang birunya gitu. Bunyinya gini, ikut ke Bali yuk. Hai, masih di Palembang. Di mana sekarang? Hai cantik, ketemuan yuk di Palembang. Emang Om mau seminar ke Palembang lagi ya? Kapan? Enggak kok, mau ketemu aja sama kamu. Cila. Lagu lanjut. Bali aja yuk. Corona Om, emang masih inget sama aku? Masih dong, yang pas foto gak jadi dulu kan? Anak Palembang, cantik. Makasih Om. Kapan nih ikut ke Bali? Lagi, hai. Hai, halo, sibuk ya? Kirim fotomu dong, udah lama nih gak lihat kecantikan kamu. Makanya follow Om. Terus ini dikirim fotonya tapi cuma separuh doang. Aku juga mau bikin konten TikTok, aku juga pernah loh di SMS. Mau tau gak isi SMS-nya kalau ke aku apa bunyinya? Hai, yang syuting kita kemarin kapan tayang gitu. Coba kita lihat komentar netizen di luar sana ini yang tidak kalah seru ya. Ternyata Bang Hotman gak sesibuk yang kukira, katanya masih sempat di DM ya. Lanjut, jangan ngaku cantik kalau belum di DM Hotman Paris. Berikutnya, pas ketemuan jangan malu-malu mintanya ya. Mbak, paling murah mobil lah ya, katanya gitu. Ya, lagi lanjut. Pantes, woi, cowok pada jomblo, yang cantik udah diembat. Nah, ini buat Bang Hotman, hati-hati Bang kalau nge-DM cewek-cewek apalagi yang muda. Jangan sampai itu ternyata temannya anaknya Bang Hotman. Nanti Bang Hotman dimarahin lagi loh sama anaknya ya. Pengen tahu lebih detail wawancara saya sama Hotman Paris? Nah, besok ya? Besok kita akan ngulik Bang Hotman Paris. Bener gak sih Bang Hotman Paris itu ternyata gak sesibuk itu, masih sering nge-DM cewek. Terus habis gitu dia itu orangnya parno banget ya, semprotannya ada di mana-mana 7 biji kali dibawa, semua disemprotin sama dia. Terus apalagi ya, banyak kali pokoknya seru besok nontonnya. Nah yang berikut kita ke pojokan lagi nih balik. Ini dari storynya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, yang berdua ini kalau lihat di storynya lagi di Bali. Tiba-tiba dong instastorynya Atta Halilintar bunyinya gini, harus ya kita berantem cuma gara-gara ini, padahal kamu yang gak mau ngalah. Kalau gitu kita sama-sama introspeksi aja, ini gak di-tag ke siapa gitu kan, gak jelas ini apa gitu kan. Tapi ya biasa, kalau ada kayak gini kan gatal gitu, pengen cocokologi. Kalau Atta posting ini, Aurel ada apa sih sampai begini? Ternyata Aurel posting di feednya bunyinya gini, mukanya kayak gitu tuh. Oh ternyata gini, kamu udah ambil semuanya dari aku, oke? Lebih baik aku sendiri, katanya. Aku tuh jadi sedih loh kalau baca kayak gini. Dulu tuh kalau aku ada masalah apa-apa tuh aku cuma
cuma bisa curhatnya ke diary ya kan, Dear Diary gitu ya. Gak ada yang nanggepin juga gitu. Mau cerita ke ibu ntar dimarahin, kecil-kecil udah pacaran gitu. Nah kalau sekarang mah bisa ya curhatnya ke seluruh Indonesia. Tapi kita nggak tahu ini curhatan atau lirik lagu atau apa gitu. Kan nggak jelas banget gitu. Tapi kita lihat komentar netizen yang juga seru-seru, bunyinya adalah saya mencium aroma-aroma panas single terbarunya. Single duet kali ya? Yang kemarin tuh duet gak sih? Oh yang kemarin sendiri, kali yang ini duet ya kan, kali loh. Terus yang berikutnya, marketing launching lagu katanya gitu. Bisa ngalahin yang Odading. Yang jualan kue bantal itu ya. Berikutnya coba kita lihat. Ini mah kayaknya mau rilis lagu baru deh katanya gitu. Lanjut ya, kita tunggu aja sih ada apa. Kalau udah rilis lagu barunya cocokin. Bener gak kata-katanya sama yang itu ya. Ada lagi yang trending di apa sih? Oh lagunya Atta yang kemarin. Judulnya apa? Calon Bojo itu yang dia pakai hashtag itu ya. Itu trending di 7 negara. Luar biasa. Luar biasa tapi kayak gitu sirik, luar biasa. Widi Mulia udah trending di berapa negara, Widi? Dia ketawa doang. Gemes ya, nanti kita ngobrol sama Widi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Widi Mulia, penyanyi 41 tahun yang tergabung dalam grup B3 dan pelantun lagu Wahai Kau Tuan ini menikah dengan mantan pacarnya semasa SMA, Dwi Sasono pada 4 November 2007. Dan dikaruniai 3 orang anak bernama Drew Prawiro Sasono berusia 12 tahun, Widuri Putri Sasono berusia 10 tahun, dan Den Bagus Satrio Sasono berusia 5 tahun. 3 hari lalu, pemain film Lantai 13 ini memposting foto bersama suaminya yang sudah menjalani sidang ketiga atas kasus narkoba dan harus menjalani rehabilitasi. Setelah sebelumnya diamankan polisi pada 26 Mei lalu di kediamannya dan bersikap kooperatif. Pemenang ajang Asia Bagus 1993 ini kemarin memposting ketiga anaknya sedang video call dengan Dwi. Drew, Widuri, dan Den Bagus Agustus lalu merilis lagu anak-anak berjudul Jajan, yang diakui menjadi cara mereka bagaimana kegiatan Dwi Sasono selama menjalani rehabilitasi? Dan benarkah kini Widi harus berjuang secara finansial setelah Dwi diamankan pihak berwajib? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, bersama Widi. Hai, apa kabar Ibu? Sehat, terima kasih. Coba di sini tepuk tangannya mana? Nah, dia suka lupa ya. 1.250 orang ya. Iya, ada 500 orang lah di studio ini. 500 dalam bentuk rekaman semuanya ya. Coba kita lihat, kemarin kan kamu sering update gitu perkembangannya suami kamu, sedang apa, sidang apa, rehabilitasi dan lain sebagainya. Dan ada video kompilasinya ya. Ada videonya juga nih, kamu cerita tentang perkembangan sidangnya Dwi Sasono. Kita lihat yang berikut ini. Selalu ujungnya Gitu singkat sekali ya. Tapi terakhir gimana kamu melihat kondisi suami kamu gimana? Sehat. Jadi memang sejak pertama Mas Dwi direhabilitasi itu emang udah berhenti ngerokok gitu. Jadi dia emang punya niat dari dulu bisa loh kalau punya anak tuh berhenti ngerokok. Dia yang punya niat. Jadi setahun berhenti terus relapse lagi gitu. Ada awal-awalnya dia bilang udah masih berhenti tapi ternyata ngerokok lagi gitu. Ya nggak bisa bohong lah ya, tangannya bau soalnya. Iya. Terus akhirnya aku bilang ya udah nggak usah ini, nggak apa-apa kok kalau emang belum bisa berhenti ngerokok ya udah, tapi pisah area. Oh, gitu. jadi sekarang ini repot. adalah kondisi yang memaksa juga Iya, kesempatan tapi akhirnya begitu berhenti relapse, berhenti lagi relapse lagi. Dia merokok terus tuh sampai saat ini. Aku sih bukan apa-apa, cuman karena aku memang nggak ngerokok, terus merasa kayaknya biar lebih sehat kan kita sama-sama nggak ngerokok gitu. Jadi emang itu bolak-balik selalu jadi konfliknya di situ tuh. Oh gitu. Soal itu ya. Itu. Tapi dia gimana kalau kondisi mentalnya? Pasti di awal-awal kan ini berat buat semuanya gitu ya. Iya, kondisi mentalnya drop sedrop-dropnya. Awalnya drop, apalagi dia tahu bahwa
dia menyembunyikan ini sama kita semua, kan istilahnya ya dia bilang wah maaf banget aku udah ngebohongin gitu, karena kita bener-bener kecolongan nggak tahu ya. Ya kalaupun misalnya aku udah tahu lama juga, aku juga kalau ngebayangin gitu, terus gue tuh mau gimana gitu. Jadi emang pertama dia drop, kita pun sama. Dia bilang minta maaf, aku bilang aku bingung mau minta maaf, terus aku bilang ya nggak usah minta maaf, kasihan ke akunya kasihan sama kamu gitu. Ya dia drop, pasti dia rasa bersalah besar banget, dan buat aku sih ya udah terjadi, kita mau gimana dari sini nih gitu. Dan kamu katanya juga kan ya sebagai public figure, apalagi satu kena kasus udah berat, sebagai ibu berat, kemudian kan perekonomian juga akhirnya kamu juga yang sendiri harus Iya, istilahnya sebenarnya satu kaki yang semua tadi dua juga kaki. lagi merasa susah secara ekonomi pasti. Nyanyi-nyanyi udah nggak bisa nyanyi-nyanyi kan gitu. Tapi sejujurnya aku merasa banyak yang lebih susah. Jadi nggak merasa sendirian. Kita semua sedang mengalami badai lah boleh dibilang gitu ya. Itu sih cukup meringankan kesedihan itu gitu. Karena tahu bahwa memang kondisinya juga susah untuk Semuanya semua orang. susah, tapi alhamdulillah ada aja sih rezeki mah gitu. Jadi kalau ada beberapa penawaran pekerjaan yang aku pikir aman untuk dilakukan, nggak hanya buat aku aja, malah buat anak-anak juga gitu. Wah, aku bersyukur banget. Ya, apakah itu juga yang membuat kamu apa ya semakin terbuka gitu kan? Kadang-kadang kan kalau orang lagi kena masalah kan, jangankan apa ya, banyak kan perasaannya berkecamuk, malu, takut, khawatir apa pandangan orang, terus ke dalam sendiri juga berat gitu. Tapi kamu kan mulai banyak sharing gitu. Gini ya Kak Ros, aku pikir selama ini sih aku juga cukup terbuka. Tapi memang hanya di ruang-ruang interview yang mendalam gitu loh. Jadi bilang aku bukan selalu ya. Kalau pertanyaannya memang ke arah situ, pasti aku berusaha berbagi bahwa kehidupan rumah tangga itu pasti nggak mulus gitu. Terus banyak yang bilang wah kalian ini ya apa namanya keluarga yang ideal, keluarga yang banyak yang bilang sempurna gitu. Aku suka sedikit koreksi gitu, sebenarnya enggak, kita berantem juga gitu. Kayaknya terakhir kita pernah jadi bintang tamu di sini juga ngobrolin kurang lebih kayak gitu. Jadi sekarang terasa lebih terbuka karena memang ada yang perlu dibagi. Iya. Bahwa ini juga sebenarnya kayaknya terapi buat aku sih. Terapi buat kamu. Yes, Setelah kamu bercerita apa yang kamu rasakan? lega. Lega. Dan memang pada kami bersepakat gitu, saya sama Mas Dwi bersepakat, anak-anak pun jadi tahu gitu kenapa sih bapaknya Sampai yang Dan Ya. Bagus yang umur 5 tahun. sampai Dan Bagus tahu bapak memang nggak ada di sini karena bapak lagi di kantor polisi. Bapak memang lagi menyelesaikan masalah yang bapak buat. Bapak bikin kesalahan gitu, tapi bapak bertanggung jawab gitu kan. Cuma dia cuma bolak-balik tanya, oh tapi besok udah pulang gitu. Jadi itu yang berat. Kapan pulang, kangen gitu. Ada yang juga bilang bapak lagi sekolah gitu. Bapak Dwi juga bilang gitu. Nanti dia ceritain kondisi di sana tuh ya beneran mirip sekolah, karena kan anak-anak taunya tuh rumah sakit, tapi itu sekolah gitu. Coba kita lihat, ini ada video kompilasi ya. Pak Dwi ini suka video call lah sama anak-anak seminggu sekali ya. Kita Kurang lihat. lebih seminggu sekali. Aku maunya kita bergandengan, nanti kita lompat bareng-bareng. Iya, tapi Bapak bangga sama kalian. Latihan musiknya dijalanin terus ya. Kemarin kan pas ibu nggak ada, kita masih lemah tanggung jawabnya, tapi kemarin kita udah dibilang ke ibu apa gunanya dan apa gunanya untuk di masa depan nanti. Jadi mulai sekarang aku udah lebih tanggung jawab, insya Allah. Betul, ini juga kejadian Bapak ini bisa dijadikan contoh loh buat kamu. Karena sampai Bapak pun sampai sekarang pun juga Bapak mesti belajar soal masalah kehidupan, ya kan? Gitu. Oke. Tapi don't worry, tetap semangat. Oke. Aduh. Langsung basah gak sih rasanya? Iya. Pasti ada banyak sekali momen-momen kamu tuh yang ngerasa kayak celotehan anak-anak. Itu yang bikin kamu kayak gitu. Sebenarnya anak yang paling penting yang menurut aku menyembuhkan pelan-pelan itu adalah yang
anak-anak tuh gimana ibunya juga sih. Oh. Iya kan, apalagi mereka ASI itu sampai 2 tahun lebih. Jadi kalau ibunya sedih pasti udah berasa sedih. Kalau ibunya dia ngeliat ibunya drop pasti mereka juga ikut. Jadi gimana dong kamu? Katanya kamu juga menunjukkan bahwa kamu manusia juga gitu kan? Iya. Makanya menyembuhkan tuh adalah kalau aku berbagi cerita seperti ini. Kalau dulu ditanyain gimana ya, paling aku cuman paling bisa terbukanya soal berantem. Terus gimana gitu kan. Apalagi ada cerita yang konteksnya kan ini kan cerita informal ya. Nah kalau sekarang kan emang ada masalah yang bisa kita bahas. Nah paling nggak kita bisa jadikan ini pelajaran buat aku sendiri sama mungkin yang nonton di rumah gitu. Jadi aku ngerasa justru ini jadi momen paling pas untuk berbagi bahwa saya sedang mengalami masalah ini, perasaannya seperti ini. Kalau bisa sih sejujur mungkin ya. Dan kalau orang tanya sedih atau enggak, ya, atau sedih gitu. Cuman prioritasnya bukan soal sedihnya. Sekarang secara hukum bagaimana penyelesaiannya. Ya. Dan untuk itu kan perlu pendampingan dari rekan-rekan kan gitu. Jadi untuk urusan hukum aku nggak bisa bilang apa-apa. Tapi untuk urusan perasaan, terus bagaimana dukungan baik itu mengalir juga. Bagaimana si anak-anak ini ya seperti tadi gitu. Mereka tuh berusaha sama ngolah perasaan sama kayak ibunya gitu. Kalau yang kecil tuh kan kadang-kadang ya celotehannya itu justru yang bikin kita suka gitu kan ya pasti ya. Kalau yang gede apalagi udah masuk 12, SMP udah masuk betul. Dia merasa momen dia masuk SMP-nya ini penting terus bapaknya nggak ada gitu. Itu terus pas banget itu bulan Mei ulang tahunnya Drew. Bulan Juninya ulang tahun Widuri. Gitu. Jadi dia merasa ini mungkin ulang tahun yang paling tidak asik buat mereka. Dan buat Pak Dwi apalagi tuh double-double. Nah, kita pernah waktu itu ya ketika Dwi Sasono dan juga Widi kesini kita pernah tanya, seandainya ada masalah keuangan gitu di antara kalian, Dulu Dwi nggak nih. bisa gitu ya, apa yang akan terjadi? Widi akan apa yang dilakukan? Kita lihat seperti apa Dulu cuplikan. ya. Suatu saat aku mengalami sepi job bertahun-tahun dan minim tawaran kerja yang masuk sehingga banyak kebutuhan keluarga yang harus dipres. Masihkah kamu setia mendampingi aku dengan kondisi seperti itu, Ibu Widi? Gimana Ibu Widi? Aku sih mikir-mikir ya. Itu potong aja biar seru. Padahal nggak lanjutannya ada sebenarnya. Mereka tetap akan apapun yang terjadi akan terus berusaha berdua begitu. Iya dong, karena paling nggak kan apapun yang kita dapat hari ini kan sudah hasil perjuangan dari kami berdua ya, dari yang udah gitu. Sekarang sih sejujurnya dagdikduk, tapi sekali lagi semua mengalami sampai bangkrut, tutup usahanya gitu. Dan buat kami ada lagi loh gugatan perdata selain soal hukum pidananya Mas Dwi. Iya dong, karena kan kami bekerja sama dengan beberapa pihak. Nah, lo iya dong. Tapi ya sekali lagi, jadi maksudnya aku ini jujur aja ya gitu. Memang masalahnya sebenarnya tidak sesederhana itu. Masalahnya bukan hanya pidana, tapi ada perdata juga. Oh no. Yes, jadi memang Masih itu. manis ya kamu senyumnya. tapi memang itu harus dijalanin. Dan aku sih yakin dan percaya gitu bahwa gimana ya kalau misalnya dua pihak yang bermasalah lalu duduk bareng dan mencari solusi akan lebih baik gitu. Enggak yang kayak jatuh ketimpa tangga lah. Gitu. Jadi mudah-mudahan ada solusinya. Ke dalam dulu harus beres gitu ya, baru bisa lebih tenang menghadapi. Banyak sebenarnya dari yang cuman yang kita lihat doang orang luar. Cuman secara hukum pidananya aja. Nah, kamu kalau lihat foto ini nih, foto yang berikut ini coba apa yang ini anak-anak ya. Wah, aku melihat harapan. Harapan? Aku melihat kekuatan. Ya itu, harapan dan kekuatan aku ya mereka lah. Harapan dan kekuatan kamu adalah mereka, dan mereka itu juga adalah sebuah harapan dan kekuatan. Karena ini adalah generasi muda gitu ya. Yang di usia muda mereka bisa dapat pelajaran langsung gitu. Yes, betul. Dan aku nggak menyesal bahwa mereka tuh deket banget sama kami dan transparan banget sih. Hubungan kita tuh kan ya udah apa adanya. Mereka tahu ibunya nggak sempurna, bapaknya juga nggak sempurna. Sekarang
mereka lihat langsung gitu ya apa yang dilakukan. Jadi pelajarannya adalah semua orang itu adalah tetap masih berproses seperti kata Mas Dwi tadi ya. Setuju. Dan mereka pun di antara banyak masalah, kayak lagi akrobat dan koprol masih loh ini ada proyeknya tetap dijalanin ya. Ada lagu Jajan. Lagu Jajan. Ya, nanti kita bahas lain berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret.